Halo, apa kabar? Fans boy Netanyahu yang sedang menonton dan sedang mempersiapkan diri untuk kejutan-kejutan dari misil yang sedang dikirim dengan paket-paket cepat yang terbang dengan kecepatan 14.000 km per jam. Bukan hanya kecepatan yang kecil, dek. Ini kecepatan yang dimodifikasi dengan ilmu pengetahuan dan keberanian. Bukan diuji coba di satu lahan yang kering tandus dengan mengundang kawan-kawannya yang dari luar itu. Tebakan negara mana? Saya tidak tahu. Selamat datang di program Monologik. 16% fakta dan selebihnya bercanda. Bagaimana kabarnya teman-teman? Anda sudah menonton kan apa yang dipertunjukkan Iran dengan Israel itu? Nah, Anda bayangkan teman-teman, ini tontonan yang sebetulnya harusnya takut teman-teman. Karena rata-rata orang menganggapnya sebagai permulaan Perang Dunia Ketiga. Tapi nyatanya majelis-majelis diktotia yang sedang bergumul di sana mengulang-ulang dengan cuplikan selamat datang ahlan wa sahlan Israel. Dan luar biasa, emang masyarakat dunia sedang happy teman-teman. Entah saya nggak tahu mengapa. Tapi dengan perilaku Israel yang sangat membabi buta, yang sudah banyak mengorbankan masyarakat Palestina yang tidak bersalah, hampir 60.000 masyarakat jiwa di sana kehilangan nyawa. Dan hingga detik ini sedang menderita banyak kekurangan fasilitas kesehatan dan kelaparan. Apakah sebanding teman-teman? Itu nilai sendiri. Anda bayangkan teman-teman, Ayatullah Khomeini justru memberikan satu gertakan yang luar biasa. Dia tidak mempertimbangkan lagi siapa kakaknya, siapa bapaknya, siapa sepupunya Israel itu. Yang biasa-biasanya selalu ngambek dan sering mengirim pesawat-pesawat canggihnya dengan kapal-kapal yang luar biasanya itu. Nah, sebetulnya saya ingin mengatakan teman-teman, kalian, saya, dan semuanya pasti bertanya, ini sebetulnya negara Arab ngapain sih? Ya, ngapain sih mereka? Ya, apakah sedang main judul? Enggak dong. Apa sedang main trading? Ya pasti dong. Ya, yang pastinya mereka sedang kaget. Biasanya kalau perang kayak gini minyaknya naik. Apalagi Iran itu memiliki cadangan minyak yang sangat tinggi, di mana negara-negara Arab sebagian sudah hampir habis. Makanya negara-negara Arab sedang bangun fasilitas-fasilitas mewah dengan gedung-gedung tertinggi karena tahu minyaknya sedang terancam. Nah, kenapa mereka tidak begitu merespon, bahkan tidak membantu, padahal sama-sama negara Arab. Walaupun sebetulnya teman-teman, Iran kadang-kadang tidak diakui sebagai bagian negara Arab. Entah karena dia dulu adalah bekas kerajaan Persia yang luar biasa itu, atau mereka justru berbeda bahasa. Karena bahasa Iran rata-rata bukan bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Nah, entah alasan apapun secara itu, kita ingin melihat bahwa respon-respon yang seharusnya dilakukan oleh Iran justru harusnya dibantu dengan dukungan. Sekalipun dukungan moral yang dibungkus dengan kata-kata oleh Pangeran Salman itu sudah sampai. Dan bahkan masyarakat Islam di seluruh dunia memberikan dukungan moral itu. Tetapi apa cukup teman-teman? Nah, ini dia pertanyaannya. Sebetulnya masalah ini sama. Pan-Arabisme yang dulunya dianggap sebagai ideologi kawasan yang menakutkan itu, justru hari ini tidak bisa terlihat. Ya karena ketutupan dari gedung Burj Khalifa yang tinggi, nggak mungkin dong, ya. Tapi juga karena mereka sedang repot teman-teman. Sejak Arab Spring, ya, yang meletus di Mesir dan di berbagai negara-negara Arab yang lain itu, justru membuat negara-negara Arab semakin mengkoreksi dirinya, semakin antipati dengan negara di luarnya, semakin mempribadi dia. Makanya mereka repot dengan negara-negaranya sendiri. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi kalau ada yang menguntungkan, kenapa tidak? Contohnya, negara-negara Arab itu juga seringkali bekerja sama tuh dengan negara Israel. Mereka seringkali bertukar. Ini bukan bertukar kurma dan air teman-teman. Ini bukan main-main. Bertukar teknologi militer dan kerjasama ekonomi. Yang semestinya ketika konflik Israel dan Palestina meledak di Gaza seperti itu, mereka harusnya berhenti. Tapi ya, ini bisnis bro. Ini bukan persoalan kalian semua. Ini masalah pribadi. Makanya mereka juga tidak sering fokus. Belum lagi, negara-negara Arab sering terjebak konflik teman-teman. Bahkan Arab Saudi, kita ngelihat bahwa pernah juga berkonflik. Bahkan mungkin hari ini belum aman juga dengan Yaman. Di mana mereka juga sering saling serang dan sebagainya. Di Yaman sendiri, mereka juga menghadapi masalah.
di mana kelompok Houthi sebagai penguasa resminya juga memiliki masalah dengan kelompok oposisinya. Begitupun Suriah, di mana Bashar al-Assad sudah hengkang, mereka juga punya masalah dengan kelompok-kelompok minoritas seperti Druze dan kelompok Muslim-Muslim Syiah. Apalagi teman-teman, banyak. Dan di masa silam juga lebih suram teman-teman. Anda tidak pernah tahu bahwa militan Palestina juga pernah berkonflik dengan Yordania. Itu membuat saya beranalis bahwa, oh jangan-jangan betul ya, ternyata misil yang ditembakkan oleh Iran seringkali ditembak jatuh oleh Yordania. Tapi kan itu hal yang lumrah bang. Di mana-mana kalau ngirim paket bang, kalau lewat di depan halaman kita bang, kan mestinya izin bang, mohon maaf bang, permisi bang gitu. Nah ini sekonyong-konyong bang, ngirim paket, ini bukan paket pakaian teman-teman, ini paket misil teman-teman, lewat. Ya pastinya akan direspon dong. Dengan responnya apa? Tembak jatuh bro. Gak main-main. Cuma dengan misil kecepatan 14.000 itu, ya kayaknya mikir-mikir dua kali bro. Kopong teman-teman militernya kok teman-teman. Misil-misil yang ditembakkan gak mempan teman-teman ya. Ya inilah resiko di mana teknologi yang dikembangkan dengan jauh justru bisa merubah psikologis dan fakta lapangan yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman. Rupanya harus diingat baik-baik. Militer itu, kemampuan dalam bertahan itu teman-teman, walaupun itu tidak digunakan, tidak ditembakkan, dan hanya disimpan untuk disiapkan di lemari pendingin kita, itu pasti berguna teman-teman. Kenapa? Dalam penataan konflik global, alat pertahanan itu ditujukan untuk memberikan kesan. Fungsinya bukan hanya ditembakkan, tapi untuk memberikan nalar ketakutan terhadap negara-negara di sampingnya. Apalagi kalau kita lihat Indonesia nih teman-teman, negara yang sangat-sangat berada di wilayah yang sangat penuh dengan pensboy Paman Sam. Mereka punya kerjasama militer yang hari ini semakin kuat. Kemudian kita lihat ada Singapura, ada Malaysia, ada Australia dan Selandia Baru. Kita berada di tengah-tengah seperti ini. Belum lagi konflik Amerika, belum lagi konflik di Korea Selatan dan Korea Utara, konflik di Taiwan, konflik di Laut Cina Selatan, dan konflik di Filipina Moro. Apalagi teman-teman, banyak teman-teman. Kita berada di persimpangan itu. Apalagi beberapa hari ini, beberapa belakang kita hari ini, Indonesia juga terjebak dengan kelompok-kelompok separatis di wilayah domestik kita, yakni dengan KKB di Papua. Nah, fungsi teman-teman jangan hanya sekedar membeli. Memang Pak Presiden Prabowo hari ini sedang mempersiapkan diri untuk membangun satu kekuatan militer yang luar biasa. Anda tahu apa aja yang dibeli? Ini fantastik bro. Ini fantastik sekali. Pak Prabowo sedang mempersiapkan untuk membeli alutsista yang sangat canggih. Rafale. Ya, Rafale, pesawat canggih milik dari negara Prancis. Ya, pantas dong Pak Macron itu sering main di Indonesia, bahkan bolak-balik, dan kemarin naik di Borobudur. Ya, tujuan satu, untuk memastikan pembeliannya tetap jalan Pak, sekalipun pesawatnya konon ditembak jatuh oleh tentara Pakistan dalam konflik kemarin bersama India. Ya, jadi beli gak Pak? Ya, beli Pak, sudah tanggung, masa DP nggak jadi beli. Nah, ada satu lagi. Indonesia juga berencana membeli Scorpion, ya, kapal selam canggih. Ya modelnya kayak PMP Palembang ya. Enggak juga, lebih panjang, tapi lebih bagus pastinya. Nggak mungkin serapu itu kan. Mahal teman-teman. Tapi memang butuh. Negara kita kan dikelilingi laut. Maka kita juga harus memiliki satu kapal canggih yang seperti itu. Apalagi sejak tragedi kapal selam yang tenggelam ya di Selat Madura itu, ya kita harus memiliki kemampuan untuk menambah alutsista kita. Selebihnya lagi, beli apa aja bang? Banyak bang. Ada pesawat besar bang, namanya A400M Airbus. Ya, jumlahnya ya memang tidak banyak lah, tapi cukup mahal bang, menguras APBN kita bang. Kemudian ada lagi kapal-kapal yang nampaknya akan dipersiapkan. Ya, tentunya ini dengan sahabat baru kita, sahabat lama lah, bukan sahabat baru, yakni Presiden Recep Tayyip Erdogan. Katanya sudah menandatangani kontrak untuk pembelian pesawat jet tempur generasi kelima, yakni Kaan. Wah, bukan Kan'an ya. Kalau Kan'an kan orang-orang yang berkhianat dengan Nabi, yang akhirnya tenggelam, itu Kan'an, atau negeri Kan'an yang dikutuk, bukan. Ini Kaan. Teliti lagi teman-teman. Dan terakhir teman-teman, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa kita tidak tahu
saya bukan peramal dan teman-teman tidak akan menunggu ramalan kami, karena kami juga tidak percaya. Konflik ini akan bermula dan akan panjang. Dari mana temuannya teman-teman? Dari mana dugaannya akan panjang teman-teman? Karena kita melihat konten-konten kita dan analisa-analisa tebakan kita justru tidak pernah selesai. Dulu ada anggapan bahwa konflik Palestina akan kelar apabila Amerika justru melakukan kritik terhadap adiknya, yakni Israel misalnya. Tapi ternyata tidak. Konflik Palestina akan berhenti ketika masyarakat Eropa Barat mengutuk dan memberikan sanksi. Tidak juga berhenti. Artinya apa teman-teman? Semua ramalan, semua negara-negara yang adidaya mengutuk, mengecam, seolah-olah berpura-pura dan tidak selesai. Jadi apapun pasca konflik dan sedang berlangsung hari ini antara Iran dan Israel, kita pun juga tidak akan tahu. Sekalipun mau itu PBB, kayak mau itu organisasi YUPO, kayak terserah, itu tidak akan selesai. Kenapa? Hanya yang bisa menyelesaikan adalah apabila mereka sama-sama menghentikan masalah yang telah dimulai sejak lama itu, yakni memberikan kemerdekaan bagi Palestina dan membangun ulang Gaza dan membebaskan lagi masyarakatnya untuk mereformasi sistem yang telah rusak akibat invasi besar-besaran dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Pence Boy, anak-anak dari Presiden Netanyahu. Luar biasa. Dan inilah analisa kami. Mudah-mudahan tidak memberikan manfaat ya. Kalau memberikan manfaat, silakan datang kepada pemuka-pemuka agama yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam monologik.